Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMK, khususnya SMK Setih Setiu 2 Muara Bungo. Dalam topik kali ini kita akan mempelajari menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Bersama saya Bapak Mahdi Supri. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi menghindari akhlakul mazmumah, peserta didik dapat 1. Menganalisis bentuk-bentuk akhlak mazmumah, 2. Memahami dalil-dalil tentang larangan akhlak mazmumah, 3. Menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, 4. Manfaat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai pembelajaran kita dengan memperhatikan gambar berikut ini. Silakan Anda perhatikan, ada 4 buah gambar, perhatikan satu persatu dan kemudian berikan tanggapan Anda. Iya, kalau kita perhatikan gambar 1, kita lihat orang yang membawa banyak tas ya, mungkin belanjaan ini ya. Nah, orang pulang belanja yang sangat berlebih-lebihan. Nah, ini yang mencerminkan sifat atau akhlak akhlak berfoya-foya ya. Kemudian kita lihat gambar 2. Kita melihat ada orang yang lagi sholat, kemudian di tangannya kita lihat ada HP ya. Ini sepertinya lagi selfie ya, lagi sholat tapi selfie. Mungkin tujuannya untuk diberitahu ke orang bahwa saya rajin sholat, seperti itu ya. Nah, ini yang mencerminkan sifat ria. Kemudian kita lihat lagi gambar ketiga. Gambar ketiga, ini terlihat orang yang sedang membanggakan dirinya. Kita lihat sambil mengepalkan tangannya ya, seolah-olah saya yang paling hebat, saya yang paling berani, saya yang paling pintar ya. Nah, ini mencerminkan sikap takabur. Dan kemudian kita perhatikan gambar keempat. Gambar keempat, nah kita lihat nih, ada 2 orang. Yang satu orang ini sedang memperhatikan, sedang menghitung uang sepertinya, dan yang satu lagi melihat dengan wajah sinis ya. Nah, mungkin di hati orang ini terbetik rasa tidak senang ya melihat temannya yang banyak uang. Nah, itu mencerminkan sifat hasad. Nah, itu gambaran awal dari materi kita. Mari kita kupas lebih dalam, kita bahas lebih dalam tentang materi ini. Pertama, yaitu sifat berfoya-foya. Nah, seperti kita lihat pada gambar, jadi pengertiannya adalah sikap hidup yang menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Ya, kadang-kadang kita berbelanja itu hanya sekedar memenuhi keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan, maka segalanya dibeli. Coba lihat gambar ini nih, semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dibeli ya, padahal bukan kebutuhan kita sesungguhnya, tetapi hanya sekedar keinginan. Itulah cerminan orang yang suka berfoya-foya. Di dalam Al-Quran sudah disyaratkan bahwa kita dilarang untuk bersikap boros atau berfoya-foya itu. Kita baca dalam surat Al-Isra ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan. Nah, apakah kita mau dikatakan sebagai saudara setan? Tentu tidak, ya. Nah,
Itu sebagai gambaran bahwa memang sikap boros itu sangat dibenci ya. Bahkan kita dikatakan sebagai saudara setan. Dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Ya, tergolonglah kita kepada orang-orang yang ingkar itu tadi. Ya, itu di penjelasan di dalam surat Al-Isra ayat 27. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, ya, atau israf, dan tanpa kesombongan. Jadi kita tidak boleh segala sesuatu berlebih-lebihan. Kemudian, bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya ini atau sikap berfoya-foya ini? Tentunya caranya adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri apa yang sudah kita terima, itu adalah nikmat dari Allah. Jangan pernah kita kufur atas nikmat-nikmat Allah. Selalu senantiasa kita syukuri. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Kemudian selektif memilih teman. Nah, artinya kita harus berpandai-pandai mencari teman. Kalau teman kita adalah termasuk orang-orang yang suka berfoya-foya, maka jauhilah teman seperti itu. Ya, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Kemudian jalani hidup dengan sederhana. Nah, jalani hidup dengan sederhana, jangan berlebihan. Apa kata orang sekarang? Hedon ya, suka hidup berlebih-lebihan. Kemudian tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Jadi kita harus menentukan prioritas utama kita itu untuk apa. Kalau anak sekolah mungkin dikasih uang terbatas oleh orang tuanya, untuk apa saja? Jajannya berapa sehari, untuk transportnya berapa ya. Harus bisa-bisa kita mengatur keuangan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh saja, siswa kadang-kadang dibelikan ke rokok, ya, itu hal-hal yang tidak berguna dan mubazir dan mudarat, ya. Jadi tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang dan harta. Kemudian beramal dan bersedekah. Nah, jadi dalam keadaan bagaimanapun senantiasalah kita untuk bersedekah, ya. Jadi Allah tidak menghitung dari banyaknya sedekah, tapi menghitung dari nilai ikhlasnya dan tentu dari nilai tingkat kesulitannya. Maksudnya begini, orang kaya bersedekah ya 100.000 dengan orang miskin bersedekah 100.000, kira-kira yang mana yang lebih berbobot? Tentunya orang yang miskin, ya kan? Bagi orang kaya bersedekah 100.000 itu sepele, kecil, tapi bagi orang miskin sudah sangat besar, ya. Begitu juga Allah menilainya, bahwa nilainya sangat besar di sisi Allah. Nah, namun demikian bersedekahlah semampunya, namun tetap diupayakan, ya. Kemudian menabung dan berinvestasi. Kemudian dalam kehidupan kita senantiasa harus berinvestasi, ya, atau menabung, ya. Walaupun sekarang banyak yang kontroversi tentang menabung, ya. Yang lebih cocoknya adalah berinvestasi. Nah, dan ini nanti bisa kita bahas dalam materi lainnya. Kemudian kurangi belanja hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya, susun rencana keuangan jangka panjang. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang
dewasa ya. Untuk siswa mungkin belum bisa menyusun rencana keuangan jangka panjang karena keuangannya masih bergantung pada orang tua. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini bisa dilakukan oleh siswa agar kita lebih terkontrol. Kemudian apa manfaat menghindari diri dari berfoya-foya? Pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Karena orang berfoya-foya tadi dikatakan adalah orang temannya setan. Dan apabila kita sudah menghindari dari sifat berfoya-foya, maka kita dikatakan tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Kemudian terhindar dari sikap hidup miskin. Nah, ya kalau kita hemat, tentu kita akan terhindar dari kemiskinan. Kemudian terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Seperti kita katakan tadi bahwa setiap yang kita beli itu adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Keinginan manusia itu mungkin isi satu mall itu mau dibeli, ya, karena ingin. Namun itu sebenarnya bukan kebutuhan. Kemudian terbiasa menerapkan skala prioritas. Ya, kalau kita sudah terbiasa menghindari berfoya-foya, maka kita akan selalu terbiasa menerapkan skala prioritas. Dan kemudian tentunya disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang menghindari sikap berfoya-foya ini akan disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu saja disukai oleh orang lain. Jadi orang-orang pemboros, orang-orang yang suka berfoya-foya itu juga dibenci sama orang lain. Ya, melihat gaya belanjanya, melihat penampilannya yang serba berlebihan juga dibenci orang. Nah, maka orang-orang yang menghindari sifat berfoya-foya itu akan disukai orang lain. Baik, karena keterbatasan waktu, sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini, dan sifat-sifat yang lain akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.